menyebut ini renungan karena saya mempersiapkan renungan khotbah tapi dalam bentuk materi begitu. Saya mengambil tema ini dengan mengutip kitab suci dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunnya Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, dan kembali mengenakan pakaiannya, dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberitakan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu pencinta kerahiman ilahi, selamat malam semua. Selamat malam, Romo. Ya, karena malam ini kita bermenung kelompok kerahiman ilahi yang sengaja mau bermenung tentang tema kerendahan hati.
Sebenarnya itu juga mengawali dengan kesombongan. Karena kesombongan menghambat kita untuk mencapai kekudusan. Tentang kerahiman ilahi, maka saya akan uh, membaca satu buah renungan dari catatan harian Santa Faustina. Itu tertulis tanggal 15 April tahun 1935. Kalau misalnya ada, kayaknya tidak ada di dalam buku ini deh, tapi ada di dalam buku catatan yang lain. Karena saya sudah lihat di sini itu tidak ada 15 April, tapi yang ada itu hanya tanggal 18 April 1930. Santa Faustina tulis seperti gini. Pagi ini, ketika saya sedang melayani sesama biarawati di biara, saya merasa tergoda untuk merasa bangga dengan pelayanan saya. Namun, Tuhan dengan lembut mengingatkan saya bahwa setiap tindakan baik yang saya lakukan hanyalah karena rahmat, bukan karena kelebihan diri saya sendiri. Saya, dalam hal ini Santa Faustina, merenungkan kata-kata Yesus. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saat saya berdoa di kapel, pada tengah hari, saya memohon kepada Tuhan untuk memberi saya kekuatan dan kerendahan hati untuk menerima kehendaknya dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa dengan merendahkan hati dan mengasihi sesama dengan tulus, saya dapat mengatasi kesombongan dan mendekatkan diri kepadanya. Dan menjadikan hidup kami saya bersyukur atas kasih dan pengampunan yang tak terhingga dari Tuhan, dan saya berjanji untuk terus berjuang melawan kesombongan dan memperkuat sikap kerendahan hati dalam hidup saya. Semoga setiap langkah yang saya ambil selalu dipenuhi dengan kasih dan kerendahan hati untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Catatan harian ini mencerminkan perjuangan Santa Faustina dalam menghayati kerendahan hati dan mengatasi kesombongan dalam hidupnya. Serta keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tulisan tadi, catatan harian Santa Faustina tadi itu, memiliki beberapa maksud yang dapat saya simpulkan. Ada 5 maksud. Maksud yang pertama, Santa Faustina mau katakan begini, penting sekali itu kerendahan hati. Santa Faustina menyadari bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk menerima rahmat dan petunjuk dari Tuhan dalam hidupnya. Jadi itu Santa Faustina, sekali lagi saya katakan, dia menyadari bahwa kerendahan hati itu adalah kunci untuk menerima rahmat. Tema kita itu kesombongan. Kesombongan itu yang menjadi gembok untuk mendapatkan kekudusan atau mendapatkan rahmat. Dan Santa Faustina mengatakan sebaliknya, kalau kerendahan hati itu menjadi kunci untuk membuka gembok itu, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, untuk kemudian menerangi hidup kita setiap hari. Hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Santa Faustina dalam tulisan catatan harian tadi itu adalah
kesadaran akan ketergantungan kepada Tuhan. Santa Faustina menyadari bahwa segala tindakan baik yang dilakukannya hanya mungkin karena anugerah dan rahmat Tuhan. Ini bertolak belakang sebenarnya dari sikap yang mungkin seringkali kita tampilkan dalam hidup kita atau kita lihat dalam kehidupan saudara-saudari atau anggota keluarga kita atau anggota komunitas kita atau teman-teman kita di tempat kerja. Seringkali kita melihat itu bertolak belakang. Apalagi di dunia kita saat ini, orang itu sangat mementingkan bahwa segala sesuatu itu karena saya. Sering juga itu kesombongan itu tidak hanya muncul di tempat kerja atau di dalam keluarga, tetapi juga di dalam paroki-paroki kita, di dalam gereja kita, mungkin juga di dalam komunitas kita ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ya karena saya, maka kegiatan ini bisa berjalan. Karena saya, maka paroki ini bisa berjalan. Karena saya, maka lingkungan ini bisa hidup, dan lain-lain sebagainya. Ada sebuah kesombongan iman. Kesombongan iman yang sebenarnya sesuai dengan tema kita ini, tidak tahu secara pribadi itu dia menjadi penghambat untuk menerima rahmat. Santa Faustina bilang, segala sesuatu yang kita bisa buat di dunia ini, atau yang kita raih, yang kita dapat di dunia ini, semuanya itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan sajalah kita mendapatkan semuanya. Saya pernah belajar filsafat dan kemudian menemukan salah satu tokoh yang luar biasa. Dia seorang filsuf, tetapi juga teolog dalam gereja Katolik. Kalau Bapak Ibu tahu itu namanya itu Santo Thomas Aquinas. Misalnya dalam teorinya Five Way to have a God, itu dia katakan jalan yang kelima itu dia katakan bahwa Allah itu adalah finis kreator, jadi pencipta yang terakhir. Maka bahwa seorang tukang misalnya, dia katakan bahwa dia bisa mengerjakan salib ini, membuat salib ini bukan karena tukangnya, tapi pembuat salib ini sebenarnya adalah Tuhan. Karena Thomas Aquinas katakan, memang tukang itu dia membuat salib ini. Tapi kalau misalnya dicek secara dari turunannya dia, ditarik garis lurus ke belakang, kita akan menemukan si tukang itu memiliki orang tua. Orang tua itu juga memiliki orang tua, jadi opa dan oma dari si tukang. Sampai kemudian ditarik sampai ke garis ke belakang, dan akhirnya ditemukan bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Justru karena ada Tuhan, maka kemudian ada yang lain-lain, sampai pada adanya oma dan opa dari si tukang itu, dan kemudian ada lagi mama dan bapa dari si tukang itu, dan kemudian muncullah tukang itu yang bisa membuat patung salib ini. Jadi Thomas Aquinas bilang, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari diri sendiri. Dan ini yang ditekankan juga oleh Santa Faustina dalam tulisannya yang kita dengarkan pada malam hari ini. Lalu kemudian catatan ketiga yang dikatakan oleh Santa Faustina berhubungan dengan catatan harian yang dia sampaikan pada kita malam hari ini. Perjuangan melawan kesombongan. Santa Faustina sadar bahwa kesombongan adalah hambatan yang besar menuju kepada kekudusan. Dia berusaha untuk mengatasi sifat-sifat sombongnya. Tadi dia ketika melayani, dia bilang, waduh, ternyata saya dipilih oleh Tuhan atau ditunjuk oleh pimpinan komunitas dan saya bisa melayani seperti begini. Ada rasa sombong. Nah, seperti begitu yang muncul.
kemudian Tuhan menegur dia. Saya kira ini sangat manusiawi, dan pasti saya dan Anda juga, kita semua punya rasa sombong seperti begitu. Pasti saja. Misalnya, saya pernah punya pengalaman, saya sudah jadi imam 17 tahun, dan kemudian saya punya pengalaman menjadi ekonom keuskupan kurang lebih 5 tahun, dan kemudian menjadi Romo Paroki Katedral Ambon kurang lebih 4,5 sampai 5 tahun. Dan seringkali hal-hal itu membuat saya menjadi sombong. Wah, saya masih muda, waktu itu masih muda, tapi kemudian sudah dipercayakan oleh uskup untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar di keuskupan. Seringkali itu membuat kita menjadi sombong. Saya secara pribadi juga memanfaatkan posisi-posisi itu untuk menyembuhkan diri kepada orang lain. Oh, saya pernah begini, saya pernah begitu. Atau teman-teman sendiri, pencinta kerahiman ilahi juga dalam hidup kita. Mungkin di keluarga-keluarga kita sebagai orang tua, atau di tempat-tempat kita sebagai pemimpin, mungkin kita seringkali menyombongkan diri. Atau di dalam lingkungan-lingkungan komunitas kita masing-masing, di gereja-gereja kita, kita sering menyombongkan diri seperti yang tadi sudah saya katakan. Ya, karena saya maka semua jadi seperti begini. Oh, ini hanya saya yang bisa mengerjakannya, yang lain tidak bisa. Seperti begitu. Santa Faustina menegur kita pada malam hari. Lalu kemudian Santa Faustina mau mengatakan catatan yang keempat dari catatan harian yang disampaikan tadi. Doa dan pengabdian. Santa Faustina menunjukkan bahwa doa, meditasi, dan pengabdian kepada Tuhan adalah sarana untuk memperkuat sikap kerendahan hati dan menghadapi kesombongan diri kita masing-masing. Dia mencari kekuatan dan panduan dari Tuhan melalui doa dan pertapaan. Jadi kekuatan Santa Faustina itu tidak didapat dari kegiatan-kegiatan yang lain-lain, tetapi justru kedekatan di dalam kesetiaan di dalam doa dan dalam pelayanan itulah dia mendapatkan kekuatan. Tanpa doa dan pelayanan itu bagi Santa Faustina itu tidak berarti. Sekira ini catatan yang baik juga ya, catatan yang berarti juga untuk kemudian menjadi kekuatan bagi kita, menjadi bekal bagi kita, supaya kita kemudian juga menyadari bahwa kekuatan kita itu bukan diri kita sendiri, tapi kekuatan kita adalah Tuhan. Maka supaya kemudian kita mendapatkan kekuatan itu, kita harus setia dalam doa-doa kita. Dan doa itu akan kemudian memiliki manfaatnya kalau kita wujudkan di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam pengabdian-pengabdian kita kepada sesama. Jadi seringkali orang bilang, kita setia di dalam doa, tapi kemudian tidak mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita setiap hari, itu sama saja dengan Sang Yakobus yang menulis surat Rasul Yakobus itu, dia katakan itu sama dengan iman tanpa perbuatan. Jadi kalau orang beriman saja, tetapi kemudian tidak mewujud nyatakan itu, maka itu omong kosong, tidak ada artinya. Sama seperti juga seringkali kita katakan, misalnya orang selalu mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi kalau misalnya Ekaristi itu tidak dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu omong kosong. Tidak ada artinya kamu setia mengikuti perayaan Ekaristi, mungkin setiap minggu, atau bahkan setiap hari kamu mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi kalau Ekaristi itu tidak diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari, maka sia-sialah kegiatanmu itu. Karena misalnya Ekaristi itu sebagai sebuah perayaan kurban. Maka ketika dalam hidupmu kamu tidak berjuang untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk teman-teman di sekitar, untuk gereja, berjuang untuk dirimu sendiri, tidak mau mengorbankan apa yang kamu kehendaki untuk orang lain, itu sama sekali tidak ada arti kamu mengikuti perayaan Ekaristi setiap waktu. Lalu kemudian Santa Faustina dari catatan harian tadi memberikan catatan yang kelima. Dia katakan seperti begini.
kesadaran akan kehendak Tuhan, Santa Faustina mengekspresikan kesadarannya akan pentingnya menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan berusaha hidup sesuai dengan ajarannya. Saya kira kita ini juga ingat akan kata-kata luar biasa dari Santa Perawan Maria, Bunda kita, Bunda Gereja, dan Bunda kita semua. Fiat mihi voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Yang disampaikan oleh Santa Faustina melalui refleksinya pada malam hari ini yang kita dengarkan, itu sama seperti yang ditunjukkan pertama kali oleh Santa Perawan Maria kepada Tuhan melalui malaikat Gabriel ketika mendengar kabar sukacita dari Tuhan tentang akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Walaupun Santa Perawan Maria tidak mengerti akan semua peristiwa itu, dia juga masih bingung dengan semuanya. Mana mungkin saya yang tidak menikah mau punya anak. Tapi kemudian kata-kata itu sebagai doa luar biasa dari Santa Perawan Maria yang diwujud nyatakan sampai kemudian dia naik ke surga. Santa Perawan Maria katakan itu. Sekali lagi saya katakan, fiat mihi voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendak. Santa Faustina mengajak kepada kita sekalian untuk harus sadar akan kehendak Tuhan. Semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi dengan kita, semua yang akan terjadi dengan keluarga kita, semua yang akan terjadi di tempat-tempat kerja kita, itu harus kita pasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Memang bukan berarti bahwa, berarti kita tidak perlu kerja dan lain-lain sebagainya. Tidak. Tetapi bahwa Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu yang terbaik bagi kita, asalkan kita mau memasrahkan hidup itu. Ketika kita tidak memasrahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka tentu Tuhan pun akan menjauh dan mungkin saja menutup pintu-pintu rahmat bagi kehidupan kita. Justru orang yang semakin dekat dengan Tuhan dan memasrahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, mereka itulah yang akan diberkati. Walaupun seperti yang ditunjukkan oleh Santa Perawan Maria, mendapatkan begitu banyak sekali cibiran, makian mungkin, fitnahan, ya, diceritain jelek sama orang lain, kemudian dibicarakan buruk tentang dia. Demikian juga yang dialami oleh Santa Faustina dalam biarannya. Dikatakan paksa kudus oleh teman-temannya, ditegur oleh orang lain, dan sebagainya di dalam biara. Tapi ketika kita semua menerima semua cibiran itu sebagai sebuah berkat dan memasrahkan itu kepada Tuhan, justru sebaliknya itu kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan seperti yang sudah dialami oleh Santa Perawan Maria dan Santa Faustina. Saudara-saudara yang terkasih, kesombongan diri adalah salah satu hambatan yang besar yang dapat menghalangi kita untuk mencapai kehidupan kudus yang dikehendaki oleh Tuhan. Sombong membuat kita melupakan bahwa segala yang kita miliki, termasuk bakat, kecerdasan, prestasi, keluarga kita, pekerjaan kita, harta kekayaan kita, apa saja yang kita miliki di dunia ini, kita kemudian tidak sadar bahwa semua itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Karena kesombongan, kita melihat bahwa itu semua karena kelebihan saya, kemampuan saya. Sombong membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, mengabaikan kebutuhan mereka, dan bahkan merasa tidak perlu minta maaf atau memaafkan orang lain. Karena kita sombong. Karena kita tidak memiliki kerendahan hati. Kamu ingat ketika peristiwa Mehmet Ali Aksa menembak Santo Yohanes Paulus II. Kemudian pada 3 tahun kemudian Yohanes Paulus II datang mengunjungi Mehmet Ali Aksa di dalam penjara
Lalu kemudian dia berbicara kurang lebih 20 menit dengan Mehmet, dan di akhir dari pembicaraan itu mereka berpelukan, dan kemudian Paus memegang tangan dari sang penembak itu. Tangan yang tadinya ingin membunuh Paus, kemudian dipegangnya, dan tangan itu kemudian disucikan dan dikuduskan oleh Bapak Paus, si Santo Paus Yohanes Paus kedua ini. Mengapa terjadi demikian? Karena ada kerendahan hati, karena ada ketulusan hati untuk memberikan ampun, memberikan maaf. Saya ingat kata-kata yang bagus yang diungkapkan oleh Santo Yohanes Paus kedua waktu masih menjadi seorang Paus. Dia katakan kepada kita sekalian sebagai sebuah ajakan, mendendam itu kalah jangka panjang, sedangkan memaafkan itu kemenangan jangka panjang. Jadi ketika kamu masih mendendam, sebenarnya kamu kalah jangka panjang dan menang jangka pendek. Sedangkan kalau kamu memberikan pengampunan, kamu justru menang jangka panjang dan kalah jangka pendek. Saya bisa memberikan penjelasan seperti begini. Ketika kamu sakit hati kepada seseorang, itu biasanya itu kemanusiaan kita itu mengajak kita untuk harus, wah jangan minta maaf. Kalau kamu minta maaf tuh, wah dia yang berbuat salah kok kamu yang minta maaf. Kau rendah banget ya, rendah banget kamu kepada orang tersebut. Tetapi yang terjadi, sebenarnya ketika kita membawa sakit hati itu terus sepanjang masa, perlahan-lahan sakit itu justru akan menghancurkan kita, mengoyakkan hati kita, mengoyakkan perasaan kita, dan membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, bahkan mungkin saja bisa menjadi penyakit kalau terus membawa sakit itu di dalam hidup. Nah inilah yang Paus katakan, kamu kalah jangka panjang. Menang jangka pendek saja karena ya sudah kamu, ketika kamu tidak minta maaf kepada dia, ya kamu merasa ya saya harus menjaga harga diri saya dan inilah kemenangan saya. Padahal kemenangan itu hanya sesaat saja. Tetapi kamu mengalami penderitaan yang begitu panjang. Tapi ketika kita memberikan pengampunan, memang kita harus melepaskan harga diri kita. Dan inilah kekalahan kita. Walaupun kekalahan sesaat, memang kekalahan sesaat. Tapi seringkali orang sulit sekali melepaskan harga dirinya dan kemudian datang untuk meminta ampun, meminta maaf, atau memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah. Tetapi ketika Anda mampu melakukan itu, Paus bilang, kamu menang jangka panjang. Karena setelah itu, semuanya terlepas menjadi plong, pikiranmu itu menjadi damai, hatimu itu menjadi damai, dan semua hal itu kamu jalani dengan damai sukacita. Damai dengan sesama, tapi juga damai dengan Tuhan. Disinilah Santa Faustina ajak kepada kita sekalian untuk itu. Sebaiknya ketika kita merendahkan hati dan mengakui bahwa kita adalah hamba dari Tuhan yang rentan akan dosa, kita membuka diri kita untuk menerima rahmat. Dan transformasinya akan mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Saat kita merenungkan tentang kesombongan diri, marilah kita mengingat sebenarnya Yesus sendiri telah melakukan itu di dalam hidupnya. Dan ajaran Yesus tentang kerendahan hati itu yang akan saya sampaikan pada materi saya yang berikut ini. Salah satu contoh paling relevan dari kerendahan hati itu yang ditunjukkan oleh Yesus pada saat dia mencuci kaki para muridnya sebelum perjamuan malam terakhir. Kisah inilah yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil yang telah Romo bacakan tadi. Dalam peristiwa ini, Yesus, Sang Guru dan Tuhan, yang seharusnya dihormati dan disembah oleh murid-muridnya, malah mengambil air
dan mencuci kaki mereka. Tindakan yang biasanya dilakukan oleh hamba atau budak dalam kebiasaan Yahudi pada saat itu, jadi ketika di dalam setiap pesta atau acara atau pertemuan penting itu, biasanya kendi dan seorang budak itu atau seorang hamba itu akan duduk di depan pintu bersama dengan kendi dan alat cuci sama dengan handuk. Semua orang yang akan datang ke sana itu akan dicuci kakinya. Karena dulu kan di daerah ini Israel sana itu kan padang padang gurun. Jadi orang kalau kemana-mana itu pasti berdebu. Ah, debu-debu kakinya itu akan dicuci oleh budak. Jadi budak itu akan tinggal di setiap depan pintu rumah setiap orang Yahudi yang merayakan pesta itu untuk menunggu itu tuan-tuan datang, tamu-tamu undangan yang datang, orang-orang besar itu mau masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk dia akan melepaskan kasutnya, kemudian dikasihlah kakinya kepada budak itu dan budak itu akan cuci kakinya. Pekerjaan budak itu diambil alih oleh Tuhan yang agung. Pekerjaan budak itu diambil alih oleh Dia yang sebenarnya menciptakan manusia. Dia yang sebenarnya menciptakan kita semua. Dia yang sebenarnya itu datang dan menyelamatkan kita. Ini Yesus, Sang Guru dan Tuhan yang seharusnya dihormati dan yang seharusnya disembah oleh murid-muridnya dan oleh kita semua, malah mengambil air dan mencuci kaki para murid, bahkan mencuci kaki kita semua. Tindakan yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba itu sekali lagi dibuat oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini luar biasa. Melalui tindakan ini, Yesus memberikan contoh yang sangat kuat tentang kerendahan hati, pelayanan, dan kasih kepada sesama manusia. Ini. Dalam menghadapi resistensi awal dari Petrus, jadi Petrus yang merasa tidak pantas untuk dilayani oleh Yesus, Yesus menjelaskan bahwa tindakannya adalah contoh bagi mereka untuk mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Kita sama-sama tahu ketika itu kan Petrus bilang, aduh Tuhan, jangan mencuci kakiku. Mas, Tuhan tidak, sampai ini pun Tuhan tidak boleh mencuci. Sampai kapanpun Tuhan tidak boleh mencuci kaki saya. Tapi Yesus bilang kepada Petrus, tidak, aku harus mencuci kakimu sebagai contoh dan teladan bagaimana kita mengasihi dan melayani sesama kita. Dia mengatakan, jika aku sebagai Tuhan dan Guru telah mencuci kakimu, kamu pun harus saling mencuci kaki satu sama yang lain. Aku telah memberikan contoh kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kulakukan kepadamu. Terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15 seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil yang sudah Romo bacakan pada bagian pendahuluan sesi ini. Dengan tindakan mencuci kaki ini, Yesus mengajarkan bahwa pelayanan dan pengorbanan dengan kerendahan hati adalah esensi dari kekristenan. Jadi, kalau seseorang melayani, tapi melayani dengan sungut-sungut, seseorang melayani, tapi melayani dengan supaya punya tujuan tertentu, ini bukan seorang Kristen yang sejati. Esensi dari seorang Kristen yang sejati itu adalah kerendahan hati dan pengorbanan diri. Mari kita masing-masing bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah saya menjadi seorang Kristen yang sejati atau belum? Dia menunjukkan bahwa kebesaran sejati itu terletak dalam pelayanan kepada sesama, bukan dalam mencari kehormatan dan atau status hidup.
Tindakan Yesus ini menjadi contoh yang sangat relevan bagi umatnya untuk mengikuti jejaknya dalam menghayati kerendahan hati dan pelayanan kasih. Dengan demikian, melalui kisah mencuci kaki para muridnya itu, Yesus memberikan contoh yang paling relevan tentang kerendahan hati, pelayanan, dan kasih yang harus menjadi landasan bagi kehidupan seorang Kristen untuk mencapai kekudusan. Inilah poin dari menjadi seorang Kristen. Waktu saya masih kuliah bersama dengan di Seminari Tinggi Pineleng sebagai seorang frater di Seminari Tinggi Pineleng 17 tahun yang lalu, ada satu buah buku yang bagus sekali ditulis oleh almarhum mantan profesor saya itu Profesor Jan van Basten, ya seorang Romo dari Belanda yang kemudian hampir seluruh kehidupan imamatnya itu diabdikan untuk Indonesia, bangsa Indonesia, secara khusus mengabdikan diri di Seminari Pineleng. Dia pernah menulis satu buah buku yang sangat menarik menurut saya. Dia memberikan definisi tentang orang Kristen yang sejati. Jadi, untuk mencapai seorang Kristen yang sejati, dia harus melihat pada 3 tahap tertentu. Tahap yang pertama itu orang kafir jahat. Orang kafir jahat itu hidup dengan aturan, dia menghidupi hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau misalnya kamu pernah ambil mata anak saya, maka saya baru akan puas ketika saya mengambil mata anak kamu. Kamu kalau dalam hidup itu menyakiti keluarga saya baru akan puas kalau saya menyakiti keluarga kamu. Saya tidak akan pernah puas kalau saya tidak melakukan itu dalam hidup. Jadi orang itu saling balas-membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu dalam hidup. Dan inilah ciri khas gaya hidup dari orang kafir jahat. Kemudian dia mengatakan tentang kategori orang kafir. Kategori kedua itu orang kafir baik. Orang kafir baik itu hidup dengan hukum seperti begini. Membalas perbuatan yang dilakukan kepada saya, perbuatan baik yang dilakukan kepada saya. Jadi misalnya, kalau kamu punya hari ulang tahun, kemudian kamu mengundang saya, maka saya juga ketika saya berhari ulang tahun, saya akan mengundang kamu. Jadi saya hanya membalas perbuatan baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada saya. Kalau misalnya dalam perjalanan lalu kamu menghormati saya pun akan menghormati kamu. Atau kemudian kalau di dalam keluarga suami mencintai istri, maka istri mencintai suami. Kita hanya berbuat baik karena kita mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya kalau kita tidak mendapatkan kebaikan, kita pun tidak akan mungkin berbuat baik kepada orang. Ini ciri khas orang-orang yang hidup di dalam kategori tingkat kedua, orang kafir baik. Sedangkan orang Kristen yang sejati, yang Yesus ajarkan itu adalah mendoakan musuh-musuh kita. Ketika orang menampar pipi kiri kamu, berikan juga pipi kanan. Ketika dia minta sehelai baju, berikan dia 2 helai baju. Ketika dia meminta kamu menemani dia berjalan 1 mil, kamu harus menemani dia berjalan 2 mil. Mendoakan musuh-musuhmu. Ini bagi manusia normal tidak akan mungkin terjadi. Dan kemudian saya ini membaca satu buah pertanyaan di bawah situ yang harus juga disampaikan di saat ini untuk kita sekalian. Kira-kira kalau misalnya kamu merefleksikan tulisan itu, kamu bertanya, saya termasuk kategori orang keberapa
dalam kategori tingkatan mencapai kekudusan, mencapai seorang Kristen yang sejati. Secara jujur saya mau katakan bahwa saya sendiri sebagai Romo masih masuk dalam kategori orang kafir, walaupun masih sudah kafir baik. Jadi saya hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya. Ya, saya belum mampu mendoakan musuh-musuh. Mungkin mendoakannya masih bisa lah ya. Tapi kalau kemudian mereka membuat kesalahan kepada saya, terus saya datang meminta maaf kepada mereka, atau kemudian yang lebih gila lagi, apalagi saya seorang Ambon, uh, dia mereka menampar pipi kiri, kemudian dikasih pipi kanan. Wah, ini tidak masuk akal ajaran Tuhan Yesus ini di dalam hidup. Tapi itulah yang disampaikan oleh sebenarnya juga Santa Faustina, tetapi terutama yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika di atas salib. Dia sendiri mau mendoakan, ya Bapa, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi semua dosa itu jangan ditanggung kepada mereka. Ini satu hal yang bagi saya itu tidak masuk akal. Yesus justru mendoakan musuh-musuhnya, dan dia ajarkan kepada kita sekali untuk berlaku demikian. Dan inilah sikap kerendahan hati yang harus kita buat. Kita harus mampu memberikan ampun atau meminta ampun, meminta maaf ketika kita berbuat salah, atau kita memberikan maaf ketika ada orang lain yang mau meminta maaf kepada kita. Sikap-sikap inilah yang harus kita berikan, yang harus kita sampaikan, yang harus kita ungkapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Karena hanya dengan demikianlah, dan dikatakan tadi itu, kita dapat mencapai kekudusan, kita dapat mencapai kerahiman Allah yang sama-sama kita renungkan pada saat ini. Kerendahan hati, keterbukaan hati itu menjadi kunci untuk membuka gembok kesombongan yang seringkali mengunci diri kita untuk memperoleh kekudusan, untuk memperoleh kerahiman bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Teman-teman yang terkasih, saya hari ini pakai ini stola warna merah karena hari ini pesta Santo Bonifacius. Santo Bonifacius itu seorang uskup dan martir yang kemudian sebenarnya dia dikirim ke Jerman untuk kemudian menjadi pewarta Injil di sana. Dan kemudian waktu itu ada begitu banyak tantangan bagi Santo Bonifacius, tapi dia berhasil menjadi pewarta yang luar biasa untuk mewartakan tentang kitab suci, mewartakan tentang kerajaan Allah, dan kemudian melalui Santo Bonifacius lah, dan begitu banyak imam juga yang kemudian didatangkan ke sana untuk menjadi pewarta yang sukses bagi umat dan gereja di Jerman. Ini dikenal karena kerendahan hatinya juga, sesuatu yang tidak kebetulan bahwa hari ini kita berjumpa dan kemudian mendapatkan juga seorang santo yang luar biasa. Ia memiliki kerendahan hati dalam melayani orang lain dan kesetiaan dalam iman Kristiani. Ada beberapa hal yang dia tunjukkan secara khusus dalam pelayanan tanpa pamrih. Santo Bonifacius menunjukkan kerendahan hati melalui pelayanannya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan pujian. Ia mendedikasi hidupnya untuk melayani umat dan menyebarkan ajaran agama Kristen Katolik tanpa pamrih, dan kemudian tanpa mendapatkan pujian. Seringkali waktu saya paroki di katedral, kemudian mungkin ada orang katedral di sini, lalu kemudian katedral Ambon ya, kemudian biasanya kalau Bapak Uskup pimpin misa, Bapak Uskup itu suka sekali memberikan penilaian. Oh, misa ini mereka dapat nilai 6. Oh, 6. Wah, sedihlah orang-orang umat-umatnya di sana. Waktu itu Bapak Uskup Mandagi ya. Kemudian, oh, misa ini luar biasa, kornya luar biasa. Mereka mendapatkan nilai 90. Wah, itu mencapai 10. Tepuk tangan luar biasa. Tapi ketika Bapak Uskup tidak memberikan penilaian, mereka pulang. Mereka pasti akan datang ke Romo dan tanya, oh pastor, orang Ambon kan biasa panggil Romo, pastor, kenapa tadi Bapak Uskup tidak puji kami? Jadi pelayanan dengan pujian. Ya mungkin
teman-teman juga sering temukan di paroki-paroki Anda masing-masing atau di gereja Anda masing-masing. Atau juga seringkali kita juga sering mengalami hal seperti begitu. Kita mau melayani tapi aduh harus mendapatkan pujian. Kalau misalnya sudah melayani terus dalam pengumuman Romo-Romo tidak menyebut kita, oh itu jadi perang. Karena Romo ini tidak tahu kita ini kerja setengah mati, tetapi masa nama kita juga tidak disebut. Aduh, kami kecewa. Lain kali kami sudah tidak lagi melayani gereja. Seringkali kita suka tuntut-tuntut pujian, mengharapkan pujian dan imbalan dari sesama kita, dari manusia. Padahal sebenarnya imbalan dan pujian itu harusnya nanti kemudian secara otomatis datang dari Tuhan saja. Uh, Bonifacius, santo kita hari ini, dia mengajak kepada kita sekalian untuk harusnya mendedikasikan hidup kita untuk melayani umat dan menyebarkan ajaran Kristiani tanpa pamrih, tanpa imbalan dan tanpa pujian. Kita harus membuat itu dengan tulus. Bonifacius juga menunjukkan kesetiaan kepada iman. Jadi kerendahan hati seringkali berakhir dari kesetiaan kepada iman dan kepada Tuhan. Bonifacius menunjukkan kesetiaan yang kuat kepada ajaran agama Katolik, bahkan hingga titik menghadapi kematiannya sebagai martir. Seringkali kita mungkin kurang setia, tidak setia kepada gereja. Padahal akar dari sebuah kesetiaan itu adalah iman dan Tuhan sendiri. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita beriman, kita bertuhan, tapi ketika kita tidak setia, itu sekali lagi ini omong kosong. Orang yang beriman, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan. Dan kerendahan hati itu menjadi akar dari sebuah kesetiaan. Kita harus setia. Setia sebagai sebuah sikap kerendahan hati yang mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Kemudian Bonifacius menunjukkan hal yang ketiga, yaitu ketaatan dan rendah hati. Ketaatan adalah bagian yang penting dari kerendahan hati. Santo Bonifacius menunjukkan ketaatan yang tulus kepada ajaran gereja dan otoritas gerejawi, tanpa menunjukkan kesombongan atau keinginan untuk mempertahankan diri sendiri. Santo Bonifacius tidak menunjukkan hal itu. Orang harus taat. Rendah hati, buah dari kerendahan hati itu adalah ketaatan. Kalau misalnya orang bilang taat, rendah hati tapi tidak taat, itu omong kosong juga. Misalnya dalam kehidupan, sebenarnya ini cukup menjadi tantangan dalam kehidupan di biara-biara atau di keuskupan-keuskupan sebagai imam dan uskup. Ada banyak sekali itu imam-imam juga dalam biara yang tidak setia kepada provinsialnya, atau imam-imam dalam keuskupan yang tidak setia kepada uskupnya, merasa bahwa oh, uskup ini biasa saja, uskup yang ini boleh, itu gitu. Jadi kita tidak setia. Mungkin ini juga yang seringkali kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang gereja. Seringkali usia saya sudah dewasa dan sudah duduk di menjabat sebagai pengurus dewan dalam waktu yang cukup lama, maka ketika imam muda atau pemimpin saya itu seorang imam yang muda dan begitu, kita mulai ada kesombongan diri. Cuma imam seperti ini aja kok, saya harus rendah taat kepada dia, tidak usah. Saya tidak mau rendah hati, saya tidak mau taat. Ketika kita tidak menunjukkan ketaatan kita, itu maka disitulah rahmat kekudusan itu dikunci untuk kita. Karena setiap orang yang rendah hati harus menunjukkan ketaatan. Dan yang menjadi kunci untuk membuka diri untuk mencapai kekudusan yang diharapkan oleh Tuhan. Hal yang keempat yang ditunjukkan oleh Santo Bonifacius adalah melayani dengan rendah hati. Santo Bonifacius melayani umat dengan rendah hati dan penuh kasih. Ia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, namun dengan rendah hati melayani umat dan memberikan contoh kasih Kristus kepada orang lain. Harusnya ini menjadi contoh juga untuk kita. Dalam pelayanan kita tidak boleh memandang siapapun.
harus melayani dengan tulus seperti Kristus melayani, tanpa memandang murid A dan murid B, tanpa memandang Yudas Iskariot itu nanti akan membunuh dia, atau memandang kalau misalnya dia memandang Yudas Iskariot akan membunuh dia, atau memandang Petrus nanti akan menyangkal dia 3 kali, atau memandang para muridnya semuanya akan meninggalkan dia ketika dia sengsara di Taman Getsemani memulai penderitaannya. Secara manusiawi dia tidak akan pernah mencuci kaki mereka. Tuhan menanggalkan semua perasaan itu. Tuhan menanggalkan semua status dirinya untuk datang memberikan pelayanan. Dia mengasihi mereka, mengasihi. Santa Teresa dari Kalkuta katakan itu, mengasihi sampai sakit. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih itu harus sampai sakit. Ketika kasih itu belum sakit, itu belum sempurna kasih kita. Santa Teresa dari Mother Teresa, Santa Mother Teresa dari Kalkuta katakan, orang itu harus sakit, mengasihi sampai sakit. Itu baru kasih yang sempurna. Dan kemudian Santo Bonifacius yang hari ini kita rayakan itu mengajarkan kepada kita yang terakhir itu tentang poin kesediaan untuk belajar dan berkembang. Kerendahan hati juga mencakup kesediaan untuk belajar dan berkembang. Santo Bonifacius selalu terbuka untuk belajar lebih banyak tentang iman dan meningkatkan pengabdiannya kepada Allah. Jadi ketika dia sudah memiliki banyak pengetahuan tentang iman, dia kemudian tidak menyombongkan diri. Atau kemudian ketika dia sudah menjadi uskup, dia tidak menyombongkan diri, tapi terus belajar. Belajar itu bukan saja belajar dari ilmu pengetahuan, membaca buku dan lain-lain, tetapi belajar juga dari orang-orang, orang besar maupun orang kecil. Semuanya itu bisa kemudian kita mendapatkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang positif. Kita membuat kita belajar untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Demikian diajarkan oleh Santo Bonifacius yang kita rayakan pada hari ini. Maka saudara-saudara pencinta kerahiman ilahi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan atau pembelajaran tentang kitab suci yang Romo bawakan hari ini, kita mempersatukan diri kita, keluarga kita, dan hidup kita bersama dengan Yesus dalam perjamuan bersamanya. Semoga kita sekalian dalam berkat dan rahmat Tuhan berani merendahkan diri, berani menjadi pelayan, dan berani menjadi hamba yang rela dan mau membersihkan setiap karya pelayanan kita, menjadi hamba yang mau dan berani memberikan diri untuk orang lain, dan hidup dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk mari belajar untuk tidak melekat erat dan takut kehilangan kuasa, kehilangan nama, kehilangan kehormatan, kehilangan jabatan, dan lain-lain, tapi rela dan mau, serta berani untuk tanggalkan semua keangkuhan itu, untuk berani menjadi hamba dan pelayan yang mampu membersihkan dan menyelamatkan hidup kita dari kutuk karena kesombongan hidup yang ada di dalam diri kita, menuju kepada berkat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui kerendahan hati yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang baik ini kepada kita yang sudah bisa mendengarkan renungan saya dan kemudian bisa belajar bersama-sama tentang isi kitab suci yang kita dengarkan hari ini, merenungkan tema yang sungguh-sungguh bagi saya sangat luar biasa. Kemarin ketika saya ditawarkan untuk membawa refleksi ini, renungan ini, saya bertanya tema apa yang mau kita renungkan. Lalu kemudian disampaikan oleh Ibu Maria, Romo saja yang tentukan temanya. Lalu kemudian saya bilang, sudah, Ibu saja yang tentukan bersama dengan teman-teman, tentukan temanya.
dan kemudian nanti saya menyesuaikan. Dan saya sendiri juga kaget bahwa diberikan tema yang luar biasa seperti ini. Kesombongan diri, hambatan menuju kepada kehidupan kudus. Nah, ini menjadi juga refleksi bagi saya, sebab seringkali juga saya suka menyombongkan diri, saya sendiri suka membeda-bedakan dalam tugas dan karya saya, suka membedakan. Karena kami juga baru pergantian uskup yang lama dan uskup yang baru, seringkali suka membeda-bedakan juga. Dan sebenarnya kemudian saya belajar di sini bahwa kekudusan itu harus diraih dengan kerendahan hati, dan dalam kerendahan hati itu ada ketaatan, ada kesetiaan, nilai-nilai baik itu harus ada menyertai diri kita supaya kita memiliki kerendahan hati untuk mencapai kehidupan kudus yang Tuhan sebenarnya sudah janjikan kepada kita kalau kita mau wujud nyatakan itu di dalam kita. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maria bersama dengan teman-teman semua, Maria Wibisono dan teman-teman semua yang sudah menawarkan tema yang baik ini, dan kemudian mengundang saya untuk mengambil bagian dalam peristiwa luar biasa pada perjumpaan ibadat kerahiman ilahi ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, dan mudah-mudahan renungan saya ini berguna untuk kehidupan kita, sehingga kita mampu mencapai kekudusan yang Tuhan janjikan kepada kita itu dengan hidup rendah hati, dan kemudian mau melayani dengan cinta yang luar biasa kepada sesama dan kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Romo Patrisius. Sungguh luar biasa permenungan kita pada malam hari ini ya Romo. Memberikan pencerahan banget dan juga sekaligus membuat kita mau merefleksikan diri nanti sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang sudah Romo sampaikan pada malam hari ini. Romo Patrisius, ada 2 pertanyaan nih Romo yang sudah dikirim oleh teman-teman kita di kolom chat ya. Saya akan bacakan ya Romo, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama dari Ibu Silva. Romo, apakah menyangkal diri termasuk kerendahan hati? Nah, silakan Romo dijawab satu persatu saja. Suaranya Romo masih belum terdengar, Mo? Masih di mute. Ya, di unmute dulu. Sip. Ya, Oke. Ya. Ya, memang menyangkal diri itu salah satu sikap dari kerendahan hati. Tuhan Yesus bilang kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti kemudian menanggalkan semua kebesaran diri kita, menanggalkan nama besar kita, menanggalkan jati diri kita. Itu adalah ciri khas dari orang-orang yang menyangkal diri. Tapi bukan berarti bahwa kemudian kita mengorbankan segala-galanya. Secara manusiawi tidak seperti demikian ya. Tapi kalau misalnya Anda bisa menyangkal diri dengan melepaskan semua identitas dirimu itu untuk kemudian melayani sesama dan melayani Tuhan, ini adalah salah satu sikap kerendahan hati. Ya, amin. Sudah jelas ya pasti ya Ibu Silva ya. Semoga kita semua yang sudah mendengarkan penjelasan Romo malam hari ini berubah nih Romo, transformasi. Memilih kunci daripada gembok. Yang digembok pagar rumah aja ya, Pastor ya. Iya, Kalau benar. hati dibuka kuncinya pakai kerendahan hati tadi supaya dapat rahmat Tuhan yang berlimpah. Nah ini kalau Romo lebih senang dipanggil Romo apa Pastor nih? Ya tergantung di tempatnya. Saya sih Tergantung. rendah hati menerima sapaan apa saja. Kalau Boleh apa aja ya. Di Ambon kan kita dipanggil pastor. Kalau misalnya di Pastor. sini dipanggil Romo ya udah. Romo. Baik, kalau gitu saya panggil Pastor ya. Baik, Pastor, Oke. ini ada lagi pertanyaan nih. Ya, katanya sesuai dengan hati, bila mana kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, namun kita belum mampu memaafkan, hanya mungkin mendoakan. Itu pun butuh waktu. Apakah kita masih berdosa karena tidak mampu memaafkan secara langsung? Ini dari Ibu Imakulata di Malang, Pastor. Ya, gimana tuh, Pastor? Masih berdosa katanya, Pastor? Memang berdosa, benar berdosa.
Kalau misalnya kamu tidak mampu mengampuni dan beban itu terus ada di dalam dirimu, kita berdosa. Tetapi teman-teman yang terkasih, ini tema kita hari ini adalah kerahiman ilahi. Bagi gereja Katolik tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan untuk orang harus memperbaiki diri. Ya, kita punya tema yang luar biasa. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah kerahiman ilahi. Bagi gereja Katolik, teologi gereja Katolik mengajarkan begini. Oh, kesempatan itu selalu diberikan Tuhan. Tidak hanya pada saat kita hidup saja. Tetapi sampai pada kita mati pun ada kesempatan itu. Begini, kalau di dunia ini kita akan menyelesaikan persoalan hidup kita itu dengan pengampunan dosa. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk pengampunan dosa. Manfaatkanlah kesempatan itu untuk membersihkan diri, mengampuni diri sendiri, lalu kemudian mendoakan saudara-saudara kita, lalu kemudian perlahan-lahan kita menjadi orang yang bisa mengampuni. Tetapi kemudian ada kesempatan, gereja mengajarkan begini, Tuhan pun masih memberikan kesempatan ketika mati, karena itu ada di dalam gereja Katolik ada purgatorium, ya, api penyucian. Sebenarnya itu bagi gereja Katolik ini kesempatan yang terakhir, kesempatan yang luar biasa lagi yang diberikan Tuhan kepada orang-orang untuk kemudian mau menyucikan diri. Dan seringkali kalau di dalam gereja Katolik, saudara-saudara yang ada di dalam dunia itu, dia akan dihantar dengan doa-doa kita. Karena itu maka di dalam gereja Katolik ada intensi doa untuk orang yang meninggal dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam gereja Katolik kita memiliki hari khusus untuk mendoakan mereka itu pada tanggal 2 November, ya kan? Untuk kemudian mendoakan mereka dan melepaskan mereka dari semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi saya mau katakan begini, kesempatan itu selalu ada, tapi memang seringkali manusiawi sekali itu kita mau secepatnya untuk mengampuni orang itu memang akan sangat sulit. Apalagi kemudian dosanya itu dosa yang sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Oh, itu sama sekali akan sangat sulit mendoakan. Tapi bagusnya seperti begini. Kalau misalnya kamu belum mampu untuk datang dan meminta ampun kepada dia, perlahan-lahan kamu mendoakan dia. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Jadi kita awali pengampunan itu berawal dari doa. Mendoakan dia, dan juga terutama bukan saja mendoakan dia, tapi mendoakan dirimu sendiri. Minta kepada Tuhan untuk Tuhan mampukan saya untuk mampukan saya dan berikan saya roh pengampunan supaya saya mampu memberikan pengampunan kepada saudara saya, atau beranikan saya atau mampukan saya untuk mau datang kepada saudara saya untuk memberikan pengampunan kepadanya atau mengampuni dia, karena secara manusiawi tadi dikatakan sendiri oleh Santa Faustina, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau misalnya itu semua tidak datang dari Tuhan. Jadi orang Katolik selalu menganggap bahwa dengan doa-doa itu akan merubah segala hal. Jadi dengan doa itu sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Yang penting kita buat dalam iman dan kepercayaan. Jadi kalau misalnya belum mampu untuk mengampuni, tidak masalah. Tapi bawakan selalu dalam doa. Doakan teman saudaramu yang kamu dendam itu, yang kamu belum mampu ampuni itu, doakan dia. Dan kemudian terutama doakan dirimu sendiri. Percaya saja bahwa dalam perjalanan itu Tuhan akan merubah segala-galanya. Memang Romo selalu mengatakan bahwa perubahan yang dibuat Tuhan itu tidak selalu itu instan. Jadi satu kali berdoa langsung selesai. Tapi Tuhan menumbuhkan iman kita itu bagaikan menumbuhkan pohon. Dia akan mulai dari tunas, kemudian dari tunas sampai menjadi pohon besar, dan kemudian menjadi pohon rindang yang bisa didatangi oleh burung-burung. Tapi proses itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, amin Romo. Terima kasih Romo. Semoga Ibu Imakulata dari Malang setelah mendengarkan nasihat Romo ya, bimbingan Romo ini bisa berdoa semakin kencang biar bisa ngampunin Bu. Baiklah. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi boleh sebelum kita lanjut dengan foto dan kemudian saya serahkan kembali kepada Bapak Gunawan. Nah, ini ada pertanyaan dari chat ya. Boleh juga langsung dibuka aja Bapak Ibu teman-teman, selain dari chat, mungkin kalau dari chat agak lama ngetik-ngetik, boleh langsung buka. Ini saya bacain ya Pastor ya. Nah ini, Pastor Patri sehat selalu, dikuatkan dan dilindungi Tuhan. Oh bukan pertanyaan, syukur kepada Tuhan bisa jumpa Pastor Patris biar cuma lewat Zoom. Nah ini dari Ibu Wanti Ambon ya.
Dari Ambon juga nih, Pastor. Iya, salam tuh kata Pastor. Ya, makasih Ibu Wanti. Ya, Baik. eh, ini Eh, memang waktu saya jadi di Romo Paroki Katedral itu saya jadi pendamping, pembimbing juga untuk ini kerahiman ilahi di oh, Ambon. iya, Teman-teman di baik. Ambon, salam. Iya. Nah, ini Pastor ada Bapak Martin ya, udah raise hand. Silakan Pak Martin langsung di open aja. Langsung bicara aja. Oke, silakan. Ini masih masih di mute nih Pak Martin. Bisa bisa unmute sendiri kata Pak Gun, Pak Martin. Atau harus co-host? Ini Pak Martin masih di mute. Oke, ya. Selamat malam Romo. Malam, malam, Mbak. Malam, Pak. Bertanya nih, kalau saya ketik agak terlambat, jadi saya menarik sekali untuk tema kita malam ini ya. Ini masalah kerendahan hati. Dan memang itu agak sulit sebenarnya. Tapi sedikit langsung saja dalam itu pertanyaan ini Romo. Mana yang lebih baik? Kita memilih bersikap diam untuk bukan juga sengaja memisahkan diri, tetapi kalau misalnya dalam kelompok itu tidak membangun semacam edukasi, apakah sikap diam bukan memisahkan diri, tetapi memilih untuk bagaimana bilangnya ini, menjauhkan diri buat sementara, apakah itu termasuk kategori kesombongan diri atau memang atau ada cara lain yang memang harus kita, karena begini Romo, terkadang dalam keluarga ini ya Romo ya, ketika kita mengatakan yang baik misalnya tetapi bertentangan, mana sikap yang mesti harus kita pilih, apakah melawan, memaksa, atau mesti harus kita memilih sikap diam tadi, tunggu untuk ada momen atau waktu tertentu, mungkin ada gerakan Roh Kudus bisa menggerakkan hati untuk bisa pulih, atau juga bisa terjadi menjadi terlalu sombong atau terlalu fanatik atau bagaimana. Mungkin penjelasan itu Romo karena agak sedikit terlintas dalam pemikiran saya ketika penjelasan Romo. Ya betul. Oke. Terima kasih. Ya Bapak, sebenarnya di dalam kitab suci sebenarnya Yesus sudah ajarkan kalau misalnya orang berbuat salah, tegur dia empat mata, ya kan? Jadi kalau misalnya dia berbuat salah, istri berbuat salah, misalnya panggil dan tegur empat mata. Lalu kemudian Yesus bilang, kalau misalnya dia tidak mendengarkan kamu, maka panggillah beberapa orang untuk datang memberikan teguran kepada dia. Jadi levelnya itu sudah mulai ada melibatkan orang lain. Lalu kemudian ketika beberapa orang datang, kemudian memberikan teguran kepada dia, lalu dia tidak mendengarkan, untuk Yesus bilang ini, tinggalkanlah dia sebagai seorang yang penganut roh jahat. Jadi dalam konteks tertentu sebagai seorang beriman, kita memang wajib untuk menegur. Seringkali saya memberikan nasihat, ya kamu misalnya melihat kesalahan harus tegur. Kalau misalnya kamu tidak tegur, memang kamu bersalah. Kamu orang berdosa seperti yang Yesus ajarkan. Tapi ketika kamu tidak menegur, sudah menegur dan tidak mendengar, libatkan orang lain, mungkin orang tuanya, atau kemudian pimpinannya, pastor romo, atau apa di tempat kamu, pastor atau dewan, untuk memberikan teguran. Misalnya kalau dia berhubungan dengan ini kehidupan seorang pribadi di dalam gereja, atau di dalam keluarga bisa melibatkan orang lain. Mungkin saksi nikah kita harus dilibatkan, atau orang tua dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, itu harus dilibatkan untuk memberikan teguran. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang ada batasnya juga ya secara manusiawi. Memang saya sangat setuju bahwa secara manusiawi itu ada batasnya. Tapi juga Yesus katakan dalam Yesus demikian. Kalau misalnya kita tidak mampu sembuh, kemudian sudah melibatkan orang dan kemudian dia sendiri tidak mau lagi bertobat, maka Tuhan Yesus bilang tinggalkan dia sebagai seorang yang jahat. Jadi dia itu akan dikategorikan sebagai seorang berbuat baik, berbuat jahat. Yang mungkin kemudian yang kita buat adalah tidak lagi menegur dia, tetapi kemudian mendoakan dia mungkin
supaya kemudian perlahan-lahan Tuhan sendiri yang merubah dia. Karena yang jenis seperti begini tidak bisa lagi diselesaikan dengan dengan hal-hal yang lain, teguran yang lain, kecuali hanya dengan berpuasa dan doa. Terima kasih. Ya, baik Pastor. Terima kasih Pastor. Sebelum kita nanti melanjutkan dengan foto dan acara closing dari Pak Gun, masih ada 2 pertanyaan nih Pastor ya. Dan ini adalah 2 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, teman-teman. Mohon maaf karena waktu juga. Oke, saya akan bacakan dari Ibu Nia. Malam Pastor Patris, tadi Pastor menyatakan, bila kita ikut misa tapi tidak mencerminkan Kristus percuma. Tapi kita yang lemah sering jatuh dalam godaan dosa, terutama fantasi di pikiran. Apakah karena itu kami tidak layak ikut misa dan menyambut hosti tubuh Kristus yang merupakan sumber kehidupan dan sumber kekuatan untuk berusaha berbuat lebih baik? Itu pertanyaan pertama, Pastor. Mau dijawab dulu? Pastor masih di mute. Masih di Ya, mute. oke. Ini Paus Fransiskus pernah mengatakan seperti begini kepada kita, bahwa ketika kamu kemudian berdoa rosario dan lelah karena bekerja di kantor, kemudian ketiduran di dalam itu, tidur, kemudian bangun dan kamu berdoa lagi, itu tidak masalah. Itu sangat manusiawi. Jadi jangan pernah melibatkan pikiran kita dalam pikiran Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu berpikir pasti seperti begini, dengan frame yang dipakai oleh manusia untuk berpikir tentang manusia yang lain. Misalnya, waduh, kalau saya berpikir jahat, berarti nanti Tuhan marah saya dan lain-lain. Tidak, Tuhan tidak pernah akan berpikir seperti begitu. Tuhan juga akan sangat mengerti kemanusiaan kita. Karena itu maka justru karena Tuhan mengerti kemanusiaan kita, kelemahan kita, maka dia mengutus putranya datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau misalnya Tuhan tidak mengerti kemanusiaan kita, dia tidak mungkin akan mengutus putranya setengah mati datang, kemudian tinggal lagi dengan kita, lahir sudah tidak lagi di rumah, kemudian menderita sengsara, mati di atas kayu salib. Karena Tuhan mengerti kita. Jadi Romo hanya mengharapkan supaya kemudian kita jangan pernah melibatkan pikiran manusiawi kita ini lalu kemudian ditaruh dalam frame gambaran bahwa Tuhan juga pasti berpikir seperti demikian. Pernah satu kali dalam misa, kemudian ada di seminari tinggi saya waktu itu, di dalam misa, dan kemudian ada frater-frater yang kemudian waktu komuni tidak maju ikut komuni, tidak maju sambut Tuhan. Lalu kemudian rektor keluar, dan rektor tanya kepada mereka, kenapa kamu tidak sambut tadi? Lalu mereka katakan, waduh, Bapak Pastor, kami merasa tidak layak menyambut karena kami tidak siapkan hati. Lalu pastor rektor kami itu mengatakan, tidak boleh berpikir seperti Tuhan, tidak berpikir serendah itu seperti kepalamu. Tuhan itu pasti akan menerima kamu dalam kekurangan dan kelemahanmu, dia pasti akan menerima kamu. Bayangkan saja, penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan, dalam 1 detik dia mengakui bahwa Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Langsung Tuhan Yesus hari itu saya katakan kepada kamu, hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Jadi jangan pernah menaruh pikiran manusiawi kita di dalam pikiran Tuhan. Kalau begitu saya sudah berdosa, tidak layak lagi sambut. Tidak usah. Tapi bukan berarti bahwa, kalau begitu setiap waktu saya sambut aja, biar sengaja. Kalau misalnya kecuali kita sengaja buat begini, sengaja buat begitu, ya itu. Tapi kalau misalnya itu, kan pikiran manusia ini kan tiba-tiba terlintas. Tiba-tiba saya tahu, ini makanan ini enak. Saya sudah akhirnya tidak konsen dengan misa. Akhirnya kamu tidak maju misa, maju sambut. Nah, itu kan tidak boleh berpikir. Allah itu pasti mengerti akan segala situasi kita. Saya kira itu. Baik. Terima kasih, Pastor. Semoga Ibu Nia dengan jawaban Pastor bisa lega ya, Bu ya. Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir, Pastor. Tanya, Pastor, doa apa yang baik untuk orang yang sudah menyakiti kita secara mendalam? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan terakhir, Pastor. Ya, ada banyak doa di dalam ini. Coba bisa saja searching dalam internet. Ada banyak sekali doa-doa untuk pemulihan diri untuk orang lain. Tapi saya mau kasih tunjuk begini. Bagi saya itu doa itu bagus juga. Tetapi seperti tadi Santa Faustina bilang, sebenarnya di dalam doa refleksi dan karya. Saya suka mengajak kita untuk berefleksi. Misalnya ini dari ini surat, saya harap lihat 1 Korintus
pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus ayat 1, pasal 13 ayat 1 sampai 13 dikatakan tentang kasih. Itu ajaran misalnya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sungguh bahasa dan lain-lain, Romo mau mengajak begini, supaya kamu bisa mengampuni orang lain dan bisa mengampuni diri sendiri. Setiap hari, kalau misalnya rajin, saya kira orang-orang kerahiman itu rajin-rajin sih. Sebelum memulai pekerjaanmu, kamu bangun persis bangun pagi, waktu 2 pagi, itu sebelum mulai pekerjaan, baca kitab ini. Bicara, baca tentang kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, dan lain kasih itu gini. Semua baca selesai tentang ini, buah-buah kasih itu. Lalu kamu kemudian setelah itu renungkan, tutup bacaan itu, dan mulai merenung dan membuat planning kasih di dalam hidupmu hari itu. Misalnya begini, hari ini saya kemudian harus mengasihi, saya harus mendoakan saudara saya, atau saya tidak mau memarahi teman saya, atau saya tidak mau buat ini. Buat planning itu dalam hidupmu untuk hari ini. Kemudian, waktu selesai kerja dan pulang ke rumah dan mau tidur, sebelum tidur, kamu membaca lagi kitab ini, lalu kemudian bertanya sekarang dalam hatimu, saya sudah buat perbuatan kasih apa hari ini untuk orang lain atau untuk diri saya sendiri. Kalau misalnya kita selalu membuat itu di dalam hidup, berefleksi terus, seperti yang Santa Faustina ajarkan kepada kita, berefleksi di dalam doa, refleksi dan doa, kemudian diwujud nyatakan di dalam karya-karya pelayanan kita. Saya sangat yakin Anda akan pasti dengan gampang bisa mengampuni orang lain dan memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan saya kira kasih yang sebenarnya sesuatu yang seringkali sulit dibuat itu akan mudah dilaksanakan di kehidupan kita. Itu saja. Amin, Pastor. Terima Amin, kasih. Pastor. Jadi pada hari ini kita juga diberi bimbingan oleh Pastor ya untuk berproses, berefleksi melalui firman Tuhan tadi. 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13. Dan semoga kita semua mengalami hati yang damai ya Pastor karena bisa mengampuni. Karena Allah kita Maha Rahim. Baik Pastor, terima kasih banyak untuk kehadiran Pastor di ruang Zoom kami pada sore hingga malam hari ini. Dan semua renungannya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gunawan atau Ibu Maria, silakan. Minta maaf juga kalau Ya. misalnya sebenarnya harusnya dibuat dalam bentuk slide, tapi tadi saya tidak berpikir bahwa dibuat dalam bentuk slide. Jadi Nggak apa-apa, minta maaf Pastor. kalau Kita tetap misalnya manteng tadi lihat Pastor. nanti lain kali Luar kalau ini biasa. nanti saya akan diminta lagi, berarti saya akan dibuat dalam bentuk slide supaya bisa disampaikan kepada semua. Iya, baik. Terima kasih, Pastor. Mungkin acara selanjutnya biasanya foto-foto nih, Pastor. Tapi silakan, Pak Gun. Ya, saya rasa kita foto dulu ya. Iya. Semuanya kita membuka kamera, Kamera. buka kamera, berikan senyum untuk Tuhan kita yang Maha Rahim. Ayo, yang belum buka, dibuka. Bu Silva, siap-siap. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Senyumnya cantik. 1, 2, 3. Sudah Pak Gun, Bu Rofi. Baik, kita segera akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Sebelum Romo memberikan doa penutup dan berkat, marilah kita mendengarkan nyanyian penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Ari. Silakan Ibu Ari. Baik, terima kasih Pak Gun. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baik, dan ku ingin bertemu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk jadi penyembahmu. Amin. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang menyertai kami sepanjang pertemuan untuk merenungkan tema kesombongan diri, hambatan menuju kehidupan kudus. Engkau telah mengilhami kami untuk merenungkan kesederhanaan dan kerendahan hati sebagai landasan dalam mencapai kekudusan. Kami memohon ya Tuhan, agar bimbingan dan rahmat-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kami dalam mengatasi kesombongan diri dan menjalani kehidupan yang kudus di mata-Mu. Semoga setiap kata dan tindakan kami menjadi cermin dari kasih dan kebaikan-Mu yang tiada tara. Kami bersyukur atas kesempatan ini dan berdoa agar pertemuan ini menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Kami menutup pertemuan ini dengan penuh harapan dan keyakinan akan kasih dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Semoga kehadiran-Mu senantiasa menyertai dan membimbing kami dalam setiap langkah kehidupan kami masing-masing, sampai kami mencapai kekudusan yang Kau janjikan. Engkau yang hidup dan bertakhta bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan segala berkat surgawi oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.